Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang konflik dan integrasi, di mana konflik di sini terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu konflik dalam kehidupan sosial. Yang pertama yaitu pengertian konflik, dua faktor-faktor penyebab konflik sosial, tiga akibat-akibat konflik sosial, empat cara menangani konflik. Yang selanjutnya yaitu pengertian konflik umum. Secara umum, konflik adalah suatu kondisi di mana ada pihak-pihak yang bermasalah kemudian tidak mencapai kesepakatan dan tujuan yang sama. Dampaknya antara pihak saling mencampuri urusan masing-masing. Pengertian konflik menurut ahli yaitu menurut Robert M.Z. Lawang, konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, dan tujuan tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya. Konflik terjadi karena benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam rangka merebutkan sumber-sumber kemasyarakatan, ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang relatif. Dan yang selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab konflik sosial. Yang pertama yaitu perbedaan individu, di mana manusia adalah individu yang unik. Jangankan manusia yang berbeda, orang tua atau suku dan ras juga berbeda. Yang selanjutnya yaitu perbedaan latar belakang kebudayaan, di mana orang dibesarkan dalam lingkungan kebudayaan yang berbeda-beda, beda dalam lingkungan yang lebih luas. Berbagai kelompok kebudayaan bisa saja memiliki nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berbeda-beda. Ketiga yaitu perbedaan kepentingan. Setiap individu memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda dalam melihat atau mengerjakan sesuatu. Yang keempat yaitu perbedaan perubahan nilai yang cepat, di mana perundang-undangan atau peraturan yang sifatnya mengubah kebiasaan masyarakat biasanya dilakukan melalui berbagai kajian terlebih dahulu. Dan yang selanjutnya yaitu akibat-akibat konflik sosial. Yang pertama yaitu meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok. Yang kedua yaitu retaknya hubungan antar individu atau kelompok. Yang ketiga yaitu terjadinya perubahan kepribadian para individu. Yang keempat yaitu rusaknya harta benda dan bahkan hilangnya nyawa manusia. Yang kelima yaitu terjadinya komodasi dominasi, bahkan penaklikan salah satu pihak yang terlibat dalam pertikaian. Dan yang selanjutnya yaitu bagaimana cara menangani konflik. Yang pertama yaitu menghindar, kedua yaitu memaksakan kehendak, ketiga yaitu menyesuaikan kepada kegiatan orang lain, keempat yaitu tawar-menawar, yang kelima yaitu kolaborasi. Dan selanjutnya yaitu integrasi sosial, di mana integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan sebagainya. Menurut Platon, integrasi adalah suatu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat, tetapi tidak memberikan fungsi yang penting perbedaan ras tersebut. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor bentuk integrasi. Yang pertama, terjadinya integrasi sosial, yaitu anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan mereka. Yang kedua yaitu masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan dan bersama mengenai norma dan nilai. Yang ketiga yaitu norma-norma dan nilai sosial itu berlaku cukup lama dan dijadikan secara konsisten. Yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi cepat atau lambat proses integrasi. Yang pertama yaitu homogenitas kelompok, yang dua yaitu besar kecilnya kelompok, tiga mobilitas geografis, keempat efektivitas komunikasi. Yang ketiga yaitu bentuk-bentuk integrasi sosial, di mana yang pertama yaitu integrasi normatif, kedua integrasi fungsional, yang ketiga integrasi korsif. Yang selanjutnya yaitu tentang proses integrasi dilakukan melalui dua hal, yaitu asimilasi, yang kedua yaitu alkulturasi. Yang kedua yaitu faktor-faktor pendorong integrasi, di mana
Satu, adanya toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda. Kedua, yaitu kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, yaitu mengembangkan sikap saling menghargai orang lain dengan kebudayaannya. Yang keempat, yaitu adanya persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Yang kelima, yaitu adanya perkawinan campur. Dan yang selanjutnya yaitu kesimpulan, di mana kesimpulan di sini terdapat dalam kehidupan yang berbangsa dan bernegara, kita tidak akan lepas dari yang namanya konflik. Karena itulah hendaknya konflik dikelola dengan baik sehingga tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi kita sendiri ataupun bagi orang lain. Baik, materi cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.